Golongan putih alias golput selalu muncul di setiap perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Angkanya pun pemirsa kian naik dari sejak Pilpres 2024 hingga 2014, kendati sempat turun ke Pilpres 2019. Akankah angka golput ini bakal naik kembali di pemilu 2024? Kelompok golput alias golongan putih memang selalu menjadi bagian dari perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Alasannya pun beragam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak memiliki pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih, hingga tak bisa mencoblos karena alasan domisili atau teknis. Semenjak pemilihan langsung presiden tahun 2004, angka golput terus merangkak naik. Di Pilpres 2014, angka golput bahkan menyentuh angka 30%. Kendati demikian, saat Pilpres 2019, jumlah golput menurun menjadi 18,03%. Selain oleh penyelenggara pemilu, ajakan agar menggunakan hak pilih juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang memilih golput pada pemilu 2024. Menurut MUI, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dinilai tidak bertanggung jawab terhadap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa Nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatona, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang. Dalam pemilu 2024, angka pemilih muda terutama generasi milenial dan Gen Z menjadi yang terbesar. Narasi-narasi nakal di media sosial bukan tak mungkin rentan menambah tingkat golput di 2024. Mengingat karakteristik kaum muda yang melek teknologi dan kritis, serta besarnya waktu yang mereka habiskan untuk berselancar di dunia maya. Penyelenggara pemilu pun dituntut mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemilih muda demi mengikis golput apatis hingga teknis. Lantas akankah angka golput bisa ditekan saat hari pencoblosan? Tim TV One mengabarkan. Dan berikut pemirsa angka golput pada Pileg dan Pilpres dari tahun 2004 hingga 2019. Ya, ini adalah jumlah golongan putih atau golput dari Pilpres ya, 2004 hingga 2019. Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa. Ya, kalau kita lihat untuk pemilihan presiden pemirsa 2004 ini sebesar 20,24%, 2009 25,19%, 2014 30,42% dan 2019 18,03%. Terjadi paling tinggi golput itu di 2014 yaitu di angka 30,42%. Namun terjadi penurunan golput di tahun 2019 yaitu 18,03%. Lantas bagaimana pemirsa untuk kali ini, apakah kira-kira golput akan angkanya masih di sekitaran 18% atau mungkin harapannya bisa lebih turun? Ya pemirsa, semenjak pemilihan langsung presiden tahun 2004, angka golput ini terus merangkak naik ya. Di Pilpres 2014, angka golput bahkan menyentuh angka 30%. Kendati demikian, saat Pilpres 2019, jumlah golput ini menurun menjadi 18,3%. Bisakah angka golput di pemilu 2024 ditekan menjadi lebih rendah? Akankah tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga mantan Ketua KPU yaitu ada Pak Arief Budiman. Selamat sore Bapak-Bapak semua.
Sore Tisa, Selamat sore, Mbak. Vita. Ya, pertama saya ingin ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Kalau kita melihat tren yang ada, angka golput cukup tinggi. Bahkan 2014 angkanya lebih dari 30%. Tapi ternyata 2019 turun menjadi 18%. Apa yang pada saat itu kalau dilihat yang membuat angka golput bisa tinggi? Kita bandingkan dengan kondisi terkini saat ini, Prof. Burhan. Iya, jadi ada sisi lain dari polarisasi politik yang terjadi di 2019. Ada banyak efek negatif polarisasi politik, tetapi ada juga sisi positifnya, yaitu meningkatkan partisipasi elektoral warga. Jadi studi saya menunjukkan polarisasi politik di 2019 justru menciptakan efek partisan di kalangan pendukung masing-masing calon, dan keduanya itu memotivasi mereka untuk datang ke TPS dan kemudian menggunakan hak pilihnya karena dukungan yang luar biasa kepada calon yang mereka usung saat itu. Dan ini pula yang menjelaskan ada gap antara tingkat turnout di Pilpres 2019 dengan Pileg. Jadi di Pilpres itu jauh lebih besar tingkat turnout-nya. Jadi orang datang ke TPS untuk mencoblos kertas suara Pilpres, tetapi tidak mencoblos kertas suara Pileg di kasus 2019. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan jelang 2024 mendatang? Karena bagaimanapun kalau kita lihat perbedaan 2024 dengan 2019 adalah pergeseran isu dan aktor. Di 2019 isunya itu lebih bersifat identity politik, polarisasi politik yang memicu pembelahan di tingkat massa. Sementara di 2024 isunya itu lebih elitis, tetapi juga tidak kalah berbahaya dibanding 2019. Isu yang muncul di jelang 2024 adalah isu berkaitan dengan isu kecurangan atau netralitas aparat, dan bergeser dari isu politik identitas di 2024 tidak lagi banyak isu yang berkaitan dengan isu-isu primordial. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kita harus mewaspadai kemungkinan turunnya partisipasi di 2024. Apalagi ada banyak hari libur nasional. Ada hari libur Isra Mi'raj beberapa hari lalu, kemudian hari libur Imlek, kemudian juga ada long weekend. Dan kalau misalnya kelas menengah mengambil cuti hari Senin dan hari Selasa, hari ini dan hari besok, karena hari Rabu adalah libur nasional, kemungkinan bisa bertambah lagi tingkat golputnya. Dan kebetulan, Tisa, saya punya data terbaru nih, di survei terakhir akhir Januari, awal Februari. Jadi kita punya pertanyaan, apakah tanggal 14 Februari lusa itu responden ada di rumah ataukah bepergian keluar kota atau keluar negeri, entah untuk urusan kantor atau urusan traveling. Dan ada yang menjawab bahwa mereka ada di rumah tanggal 14 Februari itu cuma 85%. Oke. Jangan lupa loh ya, 85% ini belum tentu menggunakan hak pilihnya. Tetapi yang pasti mereka ada di rumah, sehingga potensi menggunakan hak pilihnya besar. Tetapi ada hampir 15% warga yang mengaku tidak di rumah. Jadi kalau misalnya ini jadi baseline buat tingkat partisipasi, udah pasti tingkat partisipasi nggak mungkin lebih dari 85%. Nah pertanyaannya, dari 85% yang ada di rumah, berapa banyak yang kita bisa maksimalkan agar mereka menggunakan hak pilih. Nah ini yang kita harus sama-sama perjuangkan supaya legitimasi hasil pemilu lebih meningkat karena tingkat partisipasi yang minimal sama dengan 2019, yaitu sekitar 81% di Pilpres. Prof. Burhan, kalau tadi data yang disampaikan oleh Prof. Burhan ini potensi untuk menurunnya partisipasi pemilih itu cukup besar ya, karena tadi bertepatan dengan hari libur dan lain sebagainya. Tapi tingkat partisipasi pemilih yang berpotensi menurun ini menyasar kalangan mana? Apakah generasi milenial dan juga Gen Z, mengingat data KPU ini 55% lebih ya, pemilih itu mayoritas adalah Gen Z dan juga milenial. Seperti apa Prof. Burhan? Nah, yang kedua ini menarik nih, selain apakah mereka ada di rumah atau tidak, kita juga pertanyaan mengenai efikasi. Jadi seberapa mereka merasa suara atau pilihan mereka itu punya pengaruh atau tidak terkait dengan hasil pemilu. Teorinya kalau mereka punya efikasi, mereka akan merasa suaranya penting dan karenanya akan menggunakan hak pilihnya. Yang merasa bahwa suara mereka berpengaruh atau penting itu cuma 83%. Nah itu artinya kemungkinan besar ya tidak lebih dari 83%. Dan kalau kita zoom in, siapa sih
kelompok yang merasa suaranya kurang berpengaruh, mereka yang kemungkinan pergi, memang kecenderungan itu datang dari kelompok muda. Ya, mereka potensi golput itu ya. Potensi golput itu lebih besar dari kelompok pemilih muda. Yang kebetulan dari postur demografi kita hari ini, dan kebetulan KPU juga mengatakan 56% DPT itu berasal dari segmen anak muda, itu jadi ancaman serius penurunan tingkat partisipasi. Karena pertama jumlah mereka tinggi, ya sekarang lebih tinggi nih dibanding 2019 postur pemilih muda kita, tetapi pengalaman juga menunjukkan pemilih muda itu cenderung tidak menggunakan hak pilihnya dibanding pemilih yang lebih tua. Misalnya exit poll yang digelar oleh CSIS 2019 itu menunjukkan tingkat partisipasi usia pemilih di bawah 35 tahun itu lebih rendah dibanding pemilih yang usianya di atas 35 tahun. Jadi ini poin saya, KPU, kemudian pemerintah, penyelenggara pemilu, itu selama 2 hari yang tersisa ini harus betul-betul ya mensosialisasikan pentingnya partisipasi terutama di kalangan anak muda, karena ancaman golput terutama datang dari anak muda dan mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Arief Budiman, coba melihat yang terjadi di tahun 2019 lalu agar kita bisa menerka, memprediksi yang terjadi di tahun 2024 ini. Kita lihat kan 2019 lalu ini tingkat partisipasinya cukup tinggi dibandingkan 2014, 5 tahun sebelumnya. Pada saat itu apa faktor yang membuat terjadi angka yang cukup meningkat? Apakah memang karena faktor tadi adanya politik identitas yang dimainkan di sana, atau memang karena ada usia-usia tertentu yang memberikan hak suaranya? Ya, gini, tadi judulnya itu tingkat golput ya. Sebetulnya saya ingin memberi judul dari sisi yang lain, tingkat partisipasi. Jadi lawannya golput itu kan partisipasi. Kalau itu ditampilkan tingkat partisipasi, kira-kira tone-nya lebih positif lah gitu ya, dibandingkan dengan menampilkan yang angka golputnya. Nah kalau kita lihat tingkat partisipasi sejak pemilu 99, kalau tadi datanya kan mulai 2004 ya. Kalau dari 99 itu kan partisipasi sangat tinggi. Itu karena ada semangat yang tinggi dari pemilih bahwa mereka akan turut serta sebagai bagian penting dari proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. 99 itu kan partisipasinya tinggi. Nah setelah itu memang turun terus. 2004 turun, 2009 turun lagi. 2014 sebetulnya walaupun tidak naik ya, tapi tidak terlalu turun sebetulnya 2014. Nah 2014, 2019 itu langsung naik lagi. Dan tingkat kenaikannya sebetulnya cukup tinggi, sekitar 10%. Nah, apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menjaga supaya tingkat partisipasi tinggi? Pertama, kita menentukan hari. Jadi kalau dilihat sejak 99 sampai dengan 2009 itu hari pelaksanaan pemilu itu berserakan. Ada yang melaksanakan hari Minggu, termasuk pilkada ya. Ada yang melaksanakan hari Senin, ada yang dilaksanakan hari Selasa dan seterusnya. Nah, berdasarkan kajian itu maka dipilihlah hari Rabu. Karena Rabu itu ada di tengah-tengah minggu yang orang posisinya kemungkinan besar ada di posisi tempat tinggalnya masing-masing. Yang bekerja ya ada di kotanya gitu ya. Beda kalau misalnya dilaksanakan hari Sabtu. Ternyata orang itu memperpanjang liburannya. Jumat, Sabtu, Minggu. Diselenggarakan hari Senin. Itu ada dulu pilkada. Ternyata mereka memperpanjang liburannya. Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Nah maka ketika dilaksanakan di tengah-tengah minggu, nah, itu orang tidak terbentur dengan memperpanjang liburnya. Nah diharapkan dengan berada di posisi alamat tempat tinggalnya masing-masing, karena hari itu adalah hari yang diliburkan, maka kesempatan untuk mau menggunakan hak pilihnya menjadi lebih besar. Itu yang pertama secara teknis ya. Yang kedua, memang akan sangat terpengaruh pada seperti disampaikan Prof. Burhan tadi. Dia merasa bahwa saya punya cukup memberi pengaruh nggak, cukup berarti nggak, gitu ya. Nah biasanya referensi mereka itu juga sangat dipengaruhi oleh perilaku peserta pemilunya. Peserta pemilunya sama aja, kita melakukan ini itu nyoblos nggak nyoblos juga
hidup kita ya begini-begini aja misalnya. Oke. Jadi mereka tidak puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh para peserta pemilu. Para peserta pemilu itu bisa pasangan presiden, wakil presiden, partai politik, kemudian calon DPD. Nah, nanti kalau pilkada ya calon kepala daerah. Kalau mereka tidak puas, biasanya juga mereka tidak berkenan untuk menggunakan hak pilihnya. Pak Ya. Arief, itu tadi Nah, perspektif tentu Pak ditambah Arief ya satu hal soal lagi ya. bagaimana suara ataupun perspektif dari pemilih untuk menentukan apakah akan mencoblos atau tidak. Nanti kita coba tanya lebih lengkap ke Pak Arief, tapi kita jeda dulu, ditahan dulu Pak Arief. Kita kembali saat lagi untuk Anda.